Oke, bonjour à tous. Kembali lagi bersama saya, Madam Wahyuni. Nah, hari ini kita sudah sampai di leçon 6, pelajaran ke-6. Nah, pada pelajaran ini, on va apprendre à lire en français. Jadi, kita akan belajar bagaimana membaca dalam bahasa Prancis. Nah, untuk mulai membaca dalam bahasa Prancis, ada baiknya kita mengenal alfabet bahasa Prancis terlebih dahulu. Oke, voici alfabet. D'accord? Nah, ini ada alfabet. Kita baca sama-sama dari atas. Écoutez. A, B, C, D, E. Seperti pada kata kepada, jadi kita ambil yang kepada E. E, F, G, H, H. Ini seperti ngusir ayam. Jadi kamu letakkan ujung lidah kamu ke rahang bawah. H. Ya. Kemudian I Prancis I gemes. Jadi I yang giginya hampir kelihatan semua kalau bisa. Jadi I. Kemudian ada J, K, L, M, N, O, P, Q. Jadi untuk Q dalam bahasa Prancis, mulut kamu dibentuk seperti huruf U, tapi kamu keluarkan bunyi I. Jadi mulutnya monyong kayak huruf U, tapi yang dikeluarkan bunyi I. Jadi mulut sama bunyi tidak sinkron. Mulut bulat seperti huruf U, tapi yang dibunyikan adalah huruf I. Jadi Q. Oke, kita lanjut. R. Itu seperti ada air liur di pangkal lidah. Jadi anak tekaknya digoyang-goyang. Jadi R. Ini khas Prancis banget. R. Oke, kita lanjut. S, T, U. Nah, kalau yang ini tadi pakai K, jadi mulutnya dibentuk huruf U tapi dibunyikan huruf I. Q. Nah, kalau yang ini nggak pakai K, jadi dia mulutnya membentuk huruf U, tapi yang dikeluarkan adalah bunyi I bersamaan. Jangan beda. Kalau beda ntar bunyinya UI. Jangan ya. Jadi ini berbarengan. Mulutnya monyong dan dibunyikan huruf I. U. Oke. Kemudian V, gigi atas menyentuh bibir bawah. V. Dan keluarkan udara dari celah-celah gigi atas. V. Nah, ini tinggal ditambah double V. Dan ini X, Y, jadi R-nya tadi Y, dan yang terakhir Z. Oke? Saya yakin pasti bisa. Sekarang kita ulang dari awal. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ya, itu alfabet dalam bahasa Prancis. Nah, sekarang coba kita masuk ke cara membaca. Nah, kalau kalian ketemu huruf voyelle, jadi voyelle itu huruf vokal dalam bahasa Prancis. Kalau dia sendirian, kalau huruf vokalnya itu jomblo, dia persis sama dengan bahasa Indonesia pengucapannya, kecuali huruf U tadi ya. Tapi kalau dia sudah couple, triple, nah di situ dia bunyinya jadi kombinasi. Nah, itu kita sebut dengan combinaison des voyelles. Jika kamu bertemu dengan huruf A dan I yang berdampingan, ya kayak couple aja mereka ya, kayak pacaran. AI itu dibaca E. Jadi AI dibaca E. OI dibaca WA. Oke, OI dibaca WA. UA dibaca A.
OU dibaca U, AU dibaca O, EAU dibaca O, EU, tapi ini dalam posisi final, makanya saya kasih garis. Jadi ini diibaratkan kalau huruf EU ini terletak di akhir silab. Silab itu apa ya? Suku kata. Kalau EU terletak di akhir suku kata, maka bunyinya mulut kamu membentuk huruf U tapi yang kamu keluarkan bunyi E, jadi E. Dan kalau misalnya huruf EU, kombinasi vokal EU itu berada di tengah-tengah suku kata, maka mulut kamu membentuk huruf O, tapi yang kamu keluarkan bunyi E, jadi E. Yang ini E, yang ini E. E, 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 E. Oke. Nah, sekarang kita kasih contoh. Kalau misalnya Madam Yuni buat seperti ini, bacanya me, karena A ketemu I jadi E. Oke, pintar. Nah, kalau misalnya saya buat seperti ini, bacanya jadi apa? Tua, karena O ketemu I jadi wa. Oke, kalau saya kasih seperti ini, bacanya jadi apa? Bo, iya, karena EAU dibaca O. Ngerti ya? Oke, kalau saya buat seperti ini bacanya gimana? Di akhir kan? Oke, fe, ya bagus. Nah, kalau saya buat seperti ini, apa ya? Oke, saya buat ini. Ya, ini kan dia agak di tengah, maka jadi à tout à l'heure, bukan à tout à l'heure, tapi à tout à l'heure di antara O dengan E. Oke, ya sekarang kita lanjut. Nah, kita ada kombinasi konsonan dan vokal sekarang. Ada kombinasi konsonan dan vokal. Nah, kalau kita ketemu huruf C yang diikuti huruf A, atau C yang diikuti huruf O, atau C yang diikuti huruf U, itu bunyinya jadi ke. Ya, jadi ke. Nah, kalau misalnya saya kasih contoh, oke, siapa yang ingat tadi EAU dibaca jadi apa? Jadi O ya. Oke, berarti ini bacanya jadi apa? Kado. Oke, paham ya maksudnya ya. Nah, kalau misalnya sekarang kita lanjut. Kalau C ketemu E, atau C ketemu I, atau C ketemu Y, itu bunyinya jadi S. Ya, jadi saya kasih contoh, misalnya kata ini. Oke, ini huruf I ya. I-nya topinya hilang. Oke. Nah, ini jadi bacanya citron. Oke, citron. Saya ingatkan kembali, saya tidak mengajarkan transkripsi fonetik karena itu agak sedikit ribet. Jadi buat yang ngeliat video ini, kamu boleh kasih simbol yang kamu suka, yang buat kamu itu gampang, karena saya juga dulu belajarnya seperti itu. Saya gunakan simbol yang menurut saya gampang daripada pusing-pusing menghafal jenis transkripsi fonetik yang bikin sakit kepala. Dan kita juga bukan mau jadi pakar linguistik ya, kita hanya ingin mengucapkan kosakata itu dengan tepat. Nah, jadi ini kamu bisa buat simbol seperti ini mungkin kalau kamu mau ya. Citron, citron. Oke, ça va? Dan vokal berikutnya, J ketemu A, atau J ketemu O, atau J ketemu U, itu bacanya G.
G. Seperti pada kata gigi, goreng, persis sama dengan bahasa Indonesia. G ya. Sementara J ketemu E atau J ketemu I atau J ketemu Y itu jadi J. J. Jadi mulutnya dimonyongin, kemudian dikeluarin udara seperti kita menyebutkan huruf J, tapi ini mulutnya monyong dan keluarkan udara. J. J. Oke, itu bunyinya. Nah, saya akan kasih contoh, misalnya saya kasih ini. Saya suka dengan kombinasi vokal ya, jadi saya kasih ini. Nah, ini bacanya, ini kan G ketemu A, bunyinya jadi ga ya. Kemudian ada E, A, U, itu jadi O, berarti ini bacanya ga tuh. Karena E, A, U jadi O. Oke. Nah, kalau yang ini mungkin saya kasih contohnya ini aja ya, yang familiar. Oke. Siapa yang tahu bacanya? Ya, J ketemu I jadi J. Berarti ini giraffe. Giraffe. Oke. Kita lanjut. Ini ada kombinasi vokal dan konsonan juga. Nah, kalau kalian ketemu dengan huruf ini, I, L, L, E, itu dibaca I, kayak orang ketakutan atau jijik melihat sesuatu. I. Oke, seperti yang terdapat pada kata iya. Jadi yang kita ambil ininya aja. I, ada mantul dikit. I. So, kalau saya kasih contoh, misalnya saya kasih ini ya. Oke, berarti ini bacanya famille. Famille. Ya, kalau saya kasih contoh lain. Ini bacanya berarti fille. Fille. Nah, saya kasih satu lagi deh. Oke, berarti ini sedille. Sedille. Jadi kalau ada I, L, E, itu dibaca I. I. Tapi ada kecualinya guys. Nah, ini exception. Ada pengecualian. Khusus untuk kata ini ada ILL, harusnya tranquille kan? Tapi ini pengecualian. Dia dibaca tranquille. Jadi ini tranquille. Dan yang ini bukan V tapi ville. Ville. Ya. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan? Oh, saya lupa. Saya lagi tidak mengajar ya. Saya lagi di YouTube channel saya. Kita lanjut ya kalau begitu. Nah, sekarang kita masuk ke voyelle nasal. Ini khasnya Prancis banget. Jadi voyelle nasal itu vokal sengau. Sengaunya artinya hurufnya itu kita mengucapkannya dengan cara mengeluarkan udara dari hidung. Ingat ya, udaranya keluar dari hidung, bukan dari yang lain. Nah, sekarang coba kita baca. Kalau kamu ketemu dengan A dan N atau E dan N, itu dibaca ong. Ong, ya. Ini transkripsi fonetik sih, tapi saya nggak mau ngajarin kalian yang itu. Kalian buat aja seperti ini. Oh. Atau kalian bisa buat seperti ini. Ya, bagaimanalah kalian enaknya menyimbolkannya supaya kalian gampang. Jadi AN atau EN itu dibaca ong. Ong. Caranya keluarkan dari hidung udara. Ong. Jangan ong. Beda. Jadi bunyi diftongnya Indonesia itu beda dengan voyelle nasalnya Prancis. Jadi caranya keluarin udara dari hidung dan sebutkan bunyi ong. 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 So, kalau kalau saya kasih contoh misalnya kata ini. Oh, sorry. Saya kasih ini. Nah, ini huruf D ya. Kenapa D saya begitu jelek? Oke. Ini bacanya grand. Oke, grand. Nah, kalau saya kasih misalnya ini. Nah, ini bacanya ong. Ong. Oke? Nah,
Sekarang kita lanjut. Kalau kamu ketemu ON, nah ini bacanya udaranya dikeluarkan dari hidung. Jadi kalau kamu bisa mungkin ya buat simbolnya kayak O dan U berbarengan seperti itu, jadi Nah, saya kasih contoh katanya misalnya. Nah, ini cara bacanya ya. Saya takut salah paham. Oke. Ini berarti bung. 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 Oke? Iya, kita lanjut. Nah, sekarang vokal sengau yang terakhir sebenarnya ya. Itu ada IN, IM, YM, AIN, EIN, UN. Ini semua dibaca ya, kayak orang manja lagi dicubit. Hidungnya dikembangkan. Tapi jangan lupa udaranya tetap harus keluar dari hidung. Halo, saya akan kasih contoh. Misalnya ini ya. Bukan malin bacanya, tapi mala. Mala. Oke. Nah, kalau misalnya saya kasih contoh ini. Nah, ini bacanya karena ada IN jadi me. Oke, satu lagi deh. Saya kasih ini. Nah, pe. Ini artinya roti. Mungkin kalau kalian melihat hidung saya lagi ngomong ini pasti kalian ketawa. Tapi nggak apa-apa. Yang penting setelah melihat video ini kalian bisa baca kosakata dalam bahasa Prancis atau bahkan kalimat dalam bahasa Prancis dengan lebih baik. Video ini ada lanjutannya, tapi saya takut ntar kalau saya buat dalam satu part, ntar kepalanya lelah kalau terlalu banyak informasi yang diberikan. Jadi untuk video kali ini saya akhiri dulu sampai di sini. Kita sambung di bagian yang kedua pada video berikutnya. Donc merci beaucoup pour votre attention. Jangan lupa like, subscribe dan komentarnya dong buat materi-materi yang berikutnya, dan kasih saran buat saya supaya video YouTube saya itu lebih baik ke depannya. Jangan lupa subscribe dan hidupkan tanda loncengnya. Merci beaucoup. Au revoir.